Adrian, seorang pemuda yang bekerja sebagai pegawai di sebuah perusahaan. Meski usianya masih muda, ia selalu merasa dirinya lebih pintar dan lebih tahu daripada orang lain. Ia seringkali menyalahkan orang-orang di sekitarnya ketika ada kesalahan, dan jarang sekali menunjukkan rasa hormat kepada rekan-rekannya. Setiap hari, Adrian menjalani rutinitasnya dengan penuh ketergesaan. Ia merasa dirinya lebih kompeten dan lebih layak mendapatkan penghargaan daripada siapapun. Adrian tidak segan untuk mengkritik rekan kerja yang menurutnya tidak sepandai dirinya. Bahkan, ia seringkali merasa lebih berhak atas jabatan lebih tinggi, meskipun ia baru saja bekerja di perusahaan itu. Namun, ada satu hal yang selalu mengganjal di hatinya. Meskipun ia memiliki kemampuan yang cukup baik dalam pekerjaannya, Adrian selalu merasa tidak dihargai. Ia seringkali merasa bahwa atasan dan rekan-rekannya tidak memberi perhatian yang cukup pada apa yang ia lakukan. Bahkan, beberapa kali ia merasa kurang dihormati di kantor, padahal menurutnya, ia sudah bekerja keras. Suatu pagi, Adrian sedang duduk di ruang kerjanya, menatap laporan yang harus diselesaikan sebelum tengah hari. Ia mendengar suara seseorang berdiri di depan mejanya. Ternyata, itu adalah Pak Yusuf, seorang pegawai senior yang sudah bekerja di kantor itu lebih dari 20 tahun. Pak Yusuf adalah seorang pria bijaksana yang selalu tenang dalam setiap situasi, meskipun dia tidak memiliki jabatan tinggi. "Adrian, bisakah saya berbicara sebentar?" tanya Pak Yusuf dengan suara lembut. Adrian menatap Pak Yusuf dengan ragu. "Tentu, Pak Yusuf. Ada yang bisa saya bantu?" jawabnya dengan nada agak tergesa-gesa. Pak Yusuf duduk di kursi yang ada di depan meja Adrian. "Adrian, saya tahu kamu orang yang sangat cerdas dan punya banyak potensi. Tapi saya ingin memberitahumu sesuatu yang mungkin bisa membuat pekerjaanmu lebih mudah," kata Pak Yusuf. Menatap mata Adrian dengan penuh perhatian, Adrian merasa sedikit canggung, namun ia tetap mendengarkan dengan seksama. "Kamu tahu, saya sudah bekerja di sini cukup lama. Saya pernah melalui banyak hal, baik suka maupun duka. Dan salah satu pelajaran terbesar yang saya dapatkan adalah tentang menghormati orang lain," lanjut Pak Yusuf. "Kamu ingin dihormati, kan? Tapi untuk itu, kamu harus mulai dengan menghormati orang lain terlebih dahulu." Adrian mengerutkan keningnya. "Tapi saya sudah melakukan yang terbaik dalam pekerjaan saya, Pak. Kenapa saya merasa orang-orang tidak menghargai saya?" Pak Yusuf tersenyum lembut, seolah sudah memahami apa yang ada di pikiran Adrian. "Adrian, banyak orang yang hebat di luar sana, tetapi yang membuat seseorang benar-benar dihormati adalah caranya memperlakukan orang lain. Kita semua punya kekurangan, dan kita bisa belajar banyak dari orang-orang di sekitar kita. Bahkan dari mereka yang tampaknya kurang berpengalaman atau kurang pintar. Jika kamu ingin dihormati, mulailah dengan memberi hormat. Berikan perhatian dan pengakuan kepada orang-orang yang bekerja bersamamu, tanpa memandang status atau jabatan mereka." Adrian terdiam sejenak. Kata-kata Pak Yusuf menggetarkan hatinya. Selama ini, ia terlalu fokus pada pencapaian pribadi dan kurang memperhatikan orang lain. Ia mulai menyadari bahwa ia selalu menuntut rasa hormat tanpa memberikannya terlebih dahulu. Setelah percakapan itu, Adrian merasa terinspirasi. Ia memutuskan untuk mencoba perubahan kecil dalam sikapnya. Mulai hari itu, Adrian berusaha untuk lebih menghargai setiap orang di sekitarnya, tidak peduli seberapa besar atau kecil peran mereka dalam pekerjaan. Ia mulai memberi salam yang lebih ramah kepada rekan-rekannya, mendengarkan pendapat mereka dengan penuh perhatian, dan memberikan pujian ketika mereka melakukan sesuatu dengan baik. Hari demi hari, perubahan itu mulai terasa. Adrian merasa suasana di kantornya menjadi lebih hangat. Rekan-rekannya mulai lebih terbuka dan bersedia membantu ketika ia membutuhkan bantuan. Tidak hanya itu, ia juga merasakan dukungan yang lebih besar dari atasannya. Salah satu rekan kerjanya yang sering ia anggap remeh, Budi, malah memberikan ide yang sangat brilian dalam sebuah proyek besar yang sedang dikerjakan tim mereka. Adrian menyadari bahwa ia telah salah menilai Budi selama ini. Suatu hari, saat rapat tim, Adrian dengan tulus mengucapkan terima kasih kepada Budi atas ide-idenya yang sangat membantu. "Terima kasih Budi.
Ide-ide kamu benar-benar membuka pandangan saya tentang cara menyelesaikan masalah ini, kata Adrian dengan penuh penghargaan. Budi terlihat terkejut, namun senyum lebar muncul di wajahnya. Terima kasih Adrian. Senang bisa membantu, jawabnya dengan rendah hati. Pak Yusuf yang hadir dalam rapat itu mengamati dengan senyum puas. Setelah rapat selesai, ia mendekati Adrian dan berkata, "Lihat, ketika kamu memberi penghargaan kepada orang lain, mereka akan memberi penghargaan kembali padamu." Adrian tersenyum dan mengangguk. Ia merasa ada perubahan besar dalam dirinya. Ia mulai memahami bahwa penghargaan dan rasa hormat bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan, melainkan sesuatu yang harus diberikan terlebih dahulu kepada orang lain. Hari-hari berlalu, dan Adrian semakin merasa dihormati oleh rekan-rekannya. Tidak hanya itu, atasan-atasannya mulai memperhatikan kerja keras dan etos kerjanya. Pada akhirnya, Adrian mendapatkan kesempatan untuk promosi jabatan yang selama ini ia impikan. Namun, kali ini, ia tidak merasa sombong atau angkuh. Sebaliknya, ia merasa lebih rendah hati dan bersyukur atas semua dukungan yang ia terima dari orang-orang di sekitarnya. Adrian, kamu sudah menunjukkan sikap yang luar biasa, tidak hanya dalam pekerjaan, tetapi juga dalam menghargai orang lain. Kamu pantas mendapatkan penghargaan ini, kata atasannya saat memberikan surat promosi kepadanya. Adrian tersenyum dan berkata dengan tulus, "Terima kasih Pak. Saya belajar bahwa untuk dihormati, kita harus mulai dengan menghormati orang lain."